pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton video ini. Balik lagi bersama gue Fabian, dan pada kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, Mas Agus Mbojo. Halo. Mantap. Nah, Mas Agus Mbojo ini adalah salah satu wartawan yang bertugas di Istana Kepresidenan. Jadi beliau ini wartawan mana, Mas? Perusahaan media mana? Viva Group ya, agak gede nih soalnya. Viva Group, oke. Oke, Viva Group. Punyanya Om ini. Bisa di googling. Bisa di googling ya. Nah, Mas Agus ini saya datangkan khusus ke sini untuk menceritakan hal yang cukup diingat, mungkin apa namanya? Mungkin itu pasti jadi momen yang paling diingat Mas Agus sampai nanti ya. Iya, betul. Yaitu tenggelam di Labuan Bajo. Iya. Oke. Mirip-mirip novel Buya Hamka. Enggak. Itu mah bukannya mati semua itu ya? Enggak, tenggelamnya kapal Van der Mey. Oh iya. Ini tenggelamnya kapal Kapal pinisi. pinisi. Ya, Oh, gitu. Gitu. Oke, kita langsung aja ke cerita Mas Agus. Jadi Mas Agus itu kapan kejadiannya? Harinya agak-agak lupa ya. Sekitar tanggal 20 apa 21 Februari 2020 itu saat kita mengikuti presiden kunjungan kerja di Labuan Bajo, NTT, Manggarai Barat, NTT. Nah, saat itu kita nyampe sekitar sore kalau tak salah. Paginya Pak Presiden sudah tiba. Kita nyampe sore, terus di penginapan. Nah, sorenya ternyata Presiden saat itu mencoba kapal pinisi. Mungkin kita beranggapan mungkin karena kita datang telat sehingga nggak diajak, tanda kutip lah gitu. Oh, jadi waktu presiden ikut naik kapal pinisi itu teman-teman wartawan tidak ikut? Tidak ikut kita, bahkan kita Karena tidak tahu waktu itu. Ya walau saya tidak tahu, tapi malamnya baru kita tahu setelah dapat kiriman foto. Oke. Gitu. Akhirnya ya tetap buat berita juga kan, tapi dengan dari foto itu aja sumbernya gitu. Dan dari penuturan beberapa orang yang kebetulan ikut, walaupun mungkin tidak satu kapal dengan Pak Presiden. Gitu. Oke, berarti itu hari pertama di Labuan Bajo. Iya, betul. Berarti ketika presiden di pinisi itu teman-teman wartawan lagi di mana ya? Baru nyampe. Baru sampai. Dan kita lagi menikmati pinggir pantai karena penginapan kan pinggir pantai. Iya. Gitu. Jadi kita nggak tahu sama sekali. Kita cuma melihat dari jauh, oh itu pinisi. Gitu. Karena kan banyak vlogger kan yang mereview pinisi. Iya. Nah, kita cuma lihat dari jauh aja. Gitu. Oke. Nah, berarti lanjut ke hari kedua. Lanjut hari kedua, paginya sudah diagendakan rapat terbatas kalau tidak salah, dengan beberapa menteri, ada Menhub, Menteri PU, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, dan kepala daerah setempat, gubernur dan bupati kalau tak salah. Cuman kita nunggu pagi jam 9 atau jam 10 gitu di situ dekat penginapan. Presiden ternyata nyoba lagi itu. Nyoba kapal pinisi. Nyoba kapal pinisi itu, dan beliau datang dengan Bu Iriana, baru kemudian rapat dimulai setelah beberapa menit nyampe gitu, baru dimulai itu. Nah, wartawan pada saat itu ikut kapal pinisi itu? Enggak, kita nggak tahu. Kita taunya bahwa agenda pagi itu cuman rapat kabinet. Tapi tidak tahu bahwa rapat itu digelar di atas kapal pinisi. Rapatnya bukan digelar di atas kapal, tapi sebelum rapat itu Presiden kembali pinisi lagi. Iya. Oke. Waktu itu sama Bu Iriana, kayaknya yang sore kemarin kalau nggak salah, nggak sama Ibu. Oke. Nah, lalu setelah itu rapat, kemudian Pak Presiden ngasih keterangan, dan setelah itu lanjut ke Manggarai, kantor Bupati, Manggarai Barat. Ya, pembagian sertifikat kalau nggak salah. Pembagian sertifikat selesai. Waktu itu lumayan pembagian sertifikat besoknya kalau nggak salah ya. Besoknya kalau nggak salah pembagian sertifikat. Kemudian pagi, dan saat itu ini masih hari kedua kan nih? Kalau nggak salah udah hari ketiga. Oh, ini berarti udah hari ketiga, udah ganti hari lagi. Udah ganti hari. Hari ketiga paginya pembagian sertifikat, dan
udaranya cukup panas waktu itu. Kita nyampe cukup panas, tapi presiden nyampe hujan deras. Hujan deras. Setelah presiden mau cabut kembali ke Jakarta, hujannya reda, panas lagi gitu. Nah, kata orang situ perubahan cuaca memang lumayan cepat gitu. Jadi maksudnya itu hal yang wajar di sana. Hal yang wajar katanya di sana gitu. Ya kalau saya sih karena kampung saya tidak jauh dari situ juga, ya udah biasa juga gitu kan. Panas tiba-tiba hujan dan seterusnya. Nah, kapan kejadian itu terjadi? Kejadian yang Mas Agus dan teman-teman nggak akan lupa itu. Nah, pesawat presiden itu berangkat jam 11 pagi. 11 pagi hari ketiga ya berarti? Hari ketiga, hari terakhir. Kita pesawatnya jadwalnya jam 3 sore. Nah, jam 11 ke jam 3 kan ada space waktu yang lumayan panjang tuh. Nah, waktu itu salah satu teman sudah berkomunikasi dengan pihak kapal pinisi itu. Saya tidak terlalu tahu gimana komunikasinya, cuman waktu itu kita ditanya gitu sama teman wartawan ini, mau nggak ikut gitu. Saya persoalan cuma satu aja, itu gratis nggak? Karena lumayan mahal loh, ada mungkin puluhan juta lah gitu. Kalau kita miskomunikasi kan ternyata bayar kan gimana juga kan, nggak enak di banyak pihak gitu. Akhirnya dikasih tahu bahwa gratis. Oke, gratis. Space antara jam 11 sampai jam 3 itu kita balik lagi ke penginapan presiden itu karena kapalnya kan di situ. Balik ke sana dan sampai di sana saya pun minta agar itu dipertegas lagi gitu. Akhirnya dipertegas lagi, ini gratis kan Mbak? Gitu. Iya gratis. Oke, selesailah kita. Ikutlah. Jadi dengan rasa gembira kan, siapa sih yang nggak gembira naik pinisi gratis gitu kan, walaupun cuman berada di radius yang sangat dekat gitu. Oh, sorry Mas, itu waktu itu ada berapa orang wartawan yang ikut ke dalam pinisi itu? Kalau nggak salah 8 ya. Ada 8 nih. Mas Agus, saya, 2 kameramen, 3 kamera tiga TV, kameramen televisi, wartawan cetak 1, online 2, 3 sama saya. Kemudian dari buat kapalnya dan 1 dari driver kita yang mengantar sejak datang sampai selalu kepulangan gitu. Itu saya ngikut. Nah jadi pada saat akhirnya berangkat tuh ya ke laut, iya. naik kapal, lalu cuacanya pada saat itu gimana? Cerah dan panas banget. Panas banget. Nah, berangkat cuacanya cerah, biasa lah ombak kan gini biasa kan. Untuk di laut mah itu bukan merupakan ombak yang berbahaya gitu, biasa aja gitu. Lalu kita wawancara, kita tanya-tanya. Wawancara dengan siapa? Apa namanya? Nakodanya. Wawancara nakodanya. Kemudian ngelihat-lihat gitu di bawah kan, di dek bawah itu ada kayak kamar-kamar gitu kan. Ternyata bagus banget di bawah gitu. Kemudian ngelihat sisi-sisi lain, kemudian berfoto-foto juga gitu. Pasti seneng banget tuh ya. Bukan seneng lagi, saya sampai nge-vlog itu. Nge-vlog dari handphone saya sampai dari kamera Canon itu, saya nge-vlog banyak walaupun baterainya udah mau hampir habis, tapi saya paksain aja. Ini momen yang tidak akan terlupakan dan akan tersimpan dalam video saya gitu. Sorry Mas, itu kapal yang ditumpangi presiden pagi dan sebelumnya? Bukan. Oke. Itu kapal pinisi yang lain lagi itu. Kelasnya di bawah itu. Baru berlayar kan ke arah pulau, kalau nggak salah namanya Pulau Bidadari. Layar ke situ, kita nggak sampai keluar pulaunya karena kita udah sepakat nggak perlu jauh-jauh karena cobaan pengen merasakan dan kemudian cari feeling untuk berita gitu. Saya juga udah ketemu nanti angle-nya ini dan angle-nya ini gitu. Sebelumnya nyampe pulaunya, tapi nggak mengitari pulaunya. Kita di depan pulaunya. Setelah selesai wawancara, udah selesai gitu. Udah saya tidurlah di dek gitu kan. Tidur dia merasakan, ya ampun ternyata begini jadi orang kaya. Ini jadi orang kaya ternyata ini. Merasakan tidur di kapal pinisi gitu. Pinisi mewah itu ya, tergolong mewah ya? Tergolong mewah karena cuma 2 kalau nggak salah waktu itu di situ. Kita parkir di situ. Karena satunya katanya di Bali. Mas boleh gambarin nggak kapal pinisi itu seperti apa?
sama kayak kapal nelayan biasa, cuman dia kayunya lebih kuat, kemudian Lebih bersih. interiornya juga lebih bagus, dan mungkin semacam mirip-mirip saat kita berada di kapal pesiar gitu. Waduh. Mirip-mirip lah, walaupun masih jauh, tapi ada bagian yang itu buat benar-benar santai. Sampai driver kita yang sudah bertahun-tahun di sana, katanya baru kali ini dia naik kapal pinisi. Orang asli situ. Asli situ, makanya dia senang banget dan dia menikmati itu gitu. Dia menikmati banget itu. Iya. Jadi dan saya pun menikmati itu, saya tiduran, kemudian satu handphone saya kantong, satu kamera saya SLR. XLR. Terus dia udah mau balik aja, udah balik pas mau belok itu. Sorry Mas, itu berapa menit? Berapa dari Labuan Bajo ke sana tuh ke titik yang akhirnya itu berapa menit? Dia dia punya Dari dermaga dermaga, sendiri, iya, sorry, dari dermaga dermaga, hotel itu sendiri. Pendek banget, pokoknya nggak terlalu kencang juga laginya, mungkin sekitar 10-15 menit kali ya. Baru setelah 10-15 menit putar balik. Kita mau muter balik. Dan pas kita mau muter balik, semua udah ngambil gambar, semua udah wawancara. Nah, saya pun udah selesai, menurut saya udah selesai, tinggal saya tiduran Menikmati. gitu, menikmati. Terus ada temen yang bilang, wah di sana gelap banget ya. Di sana tuh jauh, maksudnya agak jauh pemandangan ke arah jauh sana gitu. ke darat apa ke lautnya? Ke darat, ke arah, Oh, di darat. ke arah pegunungan sana kan. Wah iya, agak hitam gitu, mungkin udah mau hujan, pas nih kita balik gitu. Udah muter balik, saya lagi asik itu sempat ketiduran gitu kan, ketiduran tiba-tiba kayak mau jatuh gitu, mau jatuh, oh lagi ombak nih, udah saya siap-siap gitu kan. Karena saya agak di pinggir, dia berbelok begini, saya agak di pinggir sini gitu, tiduran karena ombaknya gini, saya mau jatuh, akhirnya saya kebangun, saya berdiri, wah ombaknya nih, tiba-tiba ada kepanikan sedikit tuh. Gara-gara ombak itu. Gara ombak, mungkin lupa saya gitu. Terus hantam sekali lagi langsung jadi jatuh. Nah, saya di posisi di atas, jatuh cebur di dalam air itu. Jatuh ke laut. Jatuh. Untungnya nggak kena tiang ininya. Cebur jatuh, terus saya naik lagi. Saya ngambil napas dulu, masih aman gitu kan. Saya pegang tiang bentar, dan situ lucunya saya nyari ID pers saya. Nyari ID pers. ID pers. Kenapa harus ID pers dulu yang Nah, diselamatkan? itu dia ceritanya, balik lagi. Kenapa ID pers diselamatkan? Karena ID pers saya adalah ID pers harian. ID pers saya sebelumnya kecurian bersama dengan tas-tas saya. Oke. Jadi saya benar-benar menjaga kepercayaan dari Biro Pers agar menjaga itu ID gitu, dan benar-benar saya jaga gitu. Mulia sekali. Saya lihat, oh ID aman, saya masukin lagi di kantong. Tapi itu di laut tuh ya? Di laut, masih di laut dengan agak sedikit berenang gitu kan, masih di laut. Terus saya nyari handphone satunya, wah hilang itu yang saya taruh di sini, hilang. Yang satunya yang cuma buat nelpon, oh ada nih gitu, ada. Gimana mau naruh di mana nih gitu? Tapi udah basah. Udah, semua udah basah. Kamera saya yang di tas, lagi di tas khusus itu yang saya selempangin. Kemudian saya tetap bawa gitu kan. Nah, yang lain, teman-teman yang lain, untungnya nggak jatuh ke ini karena dia berada di pinggir yang satunya. Jadi kalau begitu begini, Mas Agus di sini. Saya di sini. Mas Agus di sini. Karena keangkat di sininya. Nah, teman-teman yang lain di sini. Oh, jadi ini jatuhnya ke sini apa ke sini? Itu ke sini. Oh, gini. Saya dari atas, otomatis dia. Oh, jadi sebenarnya nggak kebalik, miring gini, langsung ke sebelah gini, jadi masuk begini nih. Oke. Karena ada
layarnya, tiang layarnya jadi ketahan. Tahan, iya, Jadi ketahan. ketahan, nggak sampai langsung Masuk, masuk. betul. Jadi begini. Nah, posisi saya dekat pas tiang itu, pas saya muncul udah dekat tiang, makanya saya sempat megang. Ntar dulu deh Mas, saya mau nanya detail nih ya. Jadi ketika itu jatuh, ketika itu miring, kapal ini miring, Mas Agus tuh langsung terlempar atau loncat dengan sendiri atau kepleset atau gimana? Kayaknya sih jatuh. Jatuh, kepleset berarti ya. Maksudnya karena miring kan jadi Karena jatuh. miring, iya, karena Gitu. miring jatuh. Berarti jatuhnya bukan ke yang sini kan, tapi ke yang sini. Ke yang sini. Oke. Karena di sini kan bagian Iya, bawahnya. bagian bawah, benar. Nah, sini. Nah, ketika jatuh, apa yang Mas Agus rasain? Itu gimana? Perasaannya itu gimana pas jatuh ke laut itu? Kaget aja sih. Kaget ya? Nggak kepikiran apa-apa berarti? Nggak kepikiran apa-apa. Karena saya kan sejak kuliah kan udah pasti melewati penyeberangan kan. Kalau saya dari kampung biasanya 3 kali penyeberangan tuh sampai ke Jawa. Nah, dalam penyeberangan waktu kuliah itu saya kadang mikirin kalau misalnya ini tenggelam gimana ya. Gitu ya. Nah, baru kejadiannya kemarin. Nah, ketika saya udah ini, karena mungkin saya membaca beberapa literasi gitu. Ketika Anda di laut tenggelam, jangan panik. Karena panik pasti energi habis. Nah, di situ saya mencoba jangan panik. Saya percaya, saya pasti selamat nih gitu, karena radiusnya masih juga dekat. Nah, ketika teman-teman semua sudah aman, yang ABK itu sedang mempersiapkan ban karet itu, perahu karet itu, saya cuman ngelihat situasi. Kalaupun ini semua nanti tenggelam, saya harus berenang kemana gitu. Saya ngelihat ke arah dermaga, jauh banget itu. Saya ngelihat baliknya Pulau Bidadari itu lumayan dekat nih. Karena tadi sebelum kejadian itu sempat melihat ada nelayan di situ. Mungkin berenang separuh atau lebih separuh bisa minta tolong. Sorry, gitu. itu ombaknya pada saat Mas jatuh itu ombaknya gede lagi? Enggak, pas sekali itu aja, pas sekali kita itu aja. Jadi diterpa ombak 2 kali, ya kan? Pertama miring ini, yang kedua langsung kebalik, terus reda nggak ada lagi. Memang cerah. Waktu itu cerah. Makanya cerah. awan hitam itu jauh di sana. Jauh, kata orang sih angin yang bawa ke situ. Jadi tidak berombaknya itu ya cuman ngikutin angin sekali itu aja. Katanya begitu, karena saya nggak terlalu tahu. Ketika Mas Agus jatuh ke laut, teman-teman yang lain gimana tuh? Yang lain untungnya Teman-teman wartawan yang lain tertahan di sisa-sisa kapal itu, karena kan mereka di sisi yang berseberangan dengan saya. Karena saya di sisi sini dan dia ngangkatnya dari sisi saya jatuh. Teman-teman di sini pegangan di sini. Jadi walaupun agak jatuh ke sini, mereka masih aman di sini. Ada nggak yang posisinya paling nyeremin gitu? Dari temennya Mas Agus, ada nggak yang posisi dia jatuh tuh paling menakutkan? Mungkin yang kalau nggak salah dia masih posisi di dalam kapal. Di dalam kapal, tapi akhirnya bisa ditarik keluar lewat kayak jendela kecilnya gitu. Makanya laptopnya patah kan. Dan sempat rambutnya kena solar gitu. Rambutnya kena solar. Iya. Tapi itu tenggelam maksudnya belum sampai kayaknya sih. Mungkin dia sempat kena air tapi naik lagi. Karena itu masih dalam decknya kapal itu. Gitu. Nah, terus setelah jatuh, siapa yang duluan yang naik atau apa yang terjadi setelah semua sadar bahwa ini udah jatuh semua nih gitu? Karena ada beberapa cowok kan, banyak cowok lah gitu. Kita semua memastikan aman semua. Nah, walaupun ada yang satu yang teriak-teriak kan histeris karena dia nggak bisa berenang, kita menenangkan dia gitu. Oke, yang lain aman semua, kita lihat aman semua, aman. Oke. Setelah itu ya, karena untungnya cowok-cowoknya sih pintar berenang. Jadi ketika menyelamatkan bannya itu, perahu bannya itu, jadi kita semua bekerja gitu membantu. Jadi bersyukurnya sih di situ gitu. Jadi walaupun ada yang nggak bisa berenang, dia tenang, dan semua yang lainnya juga masih bisa berenang.
Nah setelah tenggelam, Hmm. terus apa namanya, menyelamatkan diri masing-masingnya gimana itu mas? Yang perempuan-perempuan itu masih di sisi kapal yang belum tenggelam, karena itu nggak langsung tenggelam banget kan, karena ada tiangnya itu. Nah kita yang masih bisa berenang mencoba ikut membantu mengeluarkan ban itu sebenarnya, karena ban itu ketimpa tiangnya yang besar itu, sementara itu terikat. Nah kita nggak punya pisau, ini gimana ini caranya gitu. Akhirnya naik ke ban, pada naik juga ke ban, akhirnya bannya juga ikut kemasukan air, kemasukan air. Waduh gimana ini kan, udah kehilangan akal, mau teriak siapa yang dengar gitu. Tak lama setelah itu, mungkin setelah peristiwa tenggelam itu, kemudian sampai kita berusaha menyelamatkan dan ini perahu itu yang ban itu, akhirnya dari jauh saya ngeliat, oh datang nih kapal cepat dari arah dermaga. Setelah itu agak tenang saya di situ, agak tenang. Tapi setelah saya tenang, merasa ada bantuan datang, situ baru ngerasa kelelahan. Langsung udah nggak kuat banget, datang bantuan. Saya megang ini aja udah nggak kuat, akhirnya ditolongin. Waktu itu saya sudah sadar bahwa apapun yang ada dalam diri saya harus saya ringankan. Kamera saya buang. Oh kamera dibuang? Tasnya itu saya buang. Kamera saya buang. Kamera dibuang mas? Iya, karena kamera kan tasnya sama tasnya. Jadi dia ngambang. Begitu begitu. Oh tapi bisa diselamatin kan? Begitu speedboat datang, saya duduk bentar, saya lihat, wah itu kamera saya. Oke. Nyebur lagi. Ngambil Baru beli, kamera. cuy. Iya, ngambil lagi. Tapi rusak kameranya? Awalnya belum, pas megang alhamdulillah saya bilang gitu. Oh jadi kameranya itu berhasil diselamatin? Iya. Waktu saya buang kamera kan, karena saya merasa saya harus meringankan diri itu. Saya buang kamera, terus apalagi nih, tubuh awalnya mau buang sepatu juga, tapi kok nggak berpengaruh ya sepatu itu. Udah saya tetap pakai aja gitu sepatunya. Saya sudah berpikir nanti bisa jadi nih saya melepas semua yang ada dalam badan saya agar biar saya ringan gitu kan. Tapi untung pertolongan datang. Nah setelah naik speedboat pertolongan itu kan masih nunggu yang lain juga dievakuasi. Saya ngeliat dari jauh, wah itu kamera saya loncat lagi gitu, berenang, ngambil lagi dan naik lagi gitu. Saya pegang ini, untung selamat gitu kan. Yang satu teman kameramen TV, dia megang kameranya juga. Setelah dilihat, lah ternyata bukan kameranya dia, kamera stasiun TV yang lain. Iya. Mas Agus sama teman-teman trauma nggak tuh Mas Agus? Kalau saya sih setelah di darat pun nggak ada gemetar trauma gitu, nggak ada. Psikisnya alhamdulillah aman-aman aja. Cuma kalau teman-teman yang lain? Kurang tahu saya gimana. Cuman setelah kita di darat sih udah normal kembali. Mungkin ada yang agak ini fisiknya dikit, tapi selesai lah gitu, nggak sampai dirawat dengan medis yang berhari-hari gitu. Cuma dicek kondisi aman, jantung aman, udah gitu aja. Guys, itu dia tadi cerita lengkap dan detail dari Mas Agus soal tenggelam di Labuan Bajo. Lebih enak sebenarnya kalau kita ngobrol di atas pinisinya langsung. Di atas pinisi langsung. Ketemu feel-nya, ketemu masuk jadi ceritanya. Gitu ya? Iya, olah TKP-nya itu masuk. Agak, gitu. kok jadi gue yang trauma gitu. Gue nggak trauma. Nggak trauma. Ya udah, kalau ada yang mau ngajak kita Ajak lah. pinisi, ajak. Ditunggu. Dadah.